Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meimi Parajani, NIM 207119026 dari kelas Pendidikan Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu materi dari struktur aljabar 1, yaitu materi grup. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi dari grup. Nah, suatu sistem aljabar G terhadap operasi biner bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup jika memenuhi 4 sifat, yaitu sifat tertutup, sifat asosiatif, memiliki unsur identitas, dan memiliki unsur invers. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu untuk sifat tertutup. Terdapat A, B, C elemen G berlaku A operasi biner B elemen G. Nah, maksudnya semua hasil operasi adalah elemen dari G. Ya, yang kedua adalah sifat asosiatif. Terdapat A, B, C elemen G berlaku A operasi bintang dan hasil dari B operasi bintang C itu sama dengan hasil dari A operasi bintang B kemudian dioperasikan lagi dengan C. Kemudian yang ketiga memiliki unsur identitas di G. Ada E elemen G, di mana E di sini adalah simbol dari identitas. Sehingga terdapat A elemen G berlaku A operasi bintang E sama dengan A dan juga E operasi bintang A sama dengan A. Maksudnya adalah ada anggota yang jika kita operasikan dengan anggota yang lain, maka hasilnya adalah anggota yang lain itu. Ya, atau A ini kita operasikan dengan identitas, maka hasilnya adalah A. Tapi perlu diingat bahwa A dan E di sini adalah elemen dari G. Kemudian yang keempat, memiliki unsur invers pada setiap anggota di G. Terdapat A elemen G, ada A invers elemen G. A pangkat min 1 ini kita sebut dengan invers ya, A invers. Sehingga A operasi bintang A invers sama dengan A invers operasi bintang A sama dengan E. Maksudnya adalah anggota yang kita operasikan dengan anggota yang lain, maka hasilnya adalah identitas ya. Kemudian jika G terhadap operasi biner bintang merupakan grup ya, jika dia memenuhi 4 sifat dan dia merupakan grup dan juga dia memenuhi sifat komutatif, yaitu terdapat A, B, C elemen G berlaku A operasi bintang B sama dengan B operasi bintang A elemen G, maka G disebut grup komutatif. Jika dia merupakan grup kemudian dia memenuhi sifat yang ini, maka dia disebut dengan grup komutatif. Namun sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif ya, jika dia tidak memenuhi sifat komutatif,
maka G disebut grup tidak komutatif. Selanjutnya, misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner bintang didefinisikan pada G, maka 1. G terhadap operasi biner bintang memenuhi sifat tertutup disebut grupoid. Ya, jadi jika dia memenuhi sifat tertutup maka disebut grupoid. Kemudian suatu grupoid yang memenuhi sifat asosiatif maka dia disebut dengan semigrup. Jadi jika dia memenuhi sifat tertutup kemudian memenuhi juga sifat asosiatif maka dia disebut dengan semigrup. Kemudian yang ketiga, suatu semigrup yang memenuhi unsur identitas maka disebut monoid. Jadi jika dia memenuhi 3 sifat, yaitu sifat tertutup, sifat asosiatif, dan memiliki unsur identitas, maka dia disebut monoid. Nah, definisi di atas ini digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G terhadap operasi biner bintang suatu monoid dan setiap anggotanya itu mempunyai inverse di G, maka G terhadap operasi biner bintang merupakan grup. Ya. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa jika dia memenuhi keempat sifat, yaitu sifat tertutup, sifat asosiatif, memiliki unsur identitas, dan mempunyai inverse di G, maka dia merupakan grup. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Misalkan himpunan G sama dengan min 1,1. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian biasa. Kita akan tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian biasa. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita buat dulu daftar Cayley-nya dari himpunan G sama dengan min 1,1 terhadap perkalian biasa. Nah, kita buat tabel seperti ini, di mana kalinya di sini karena dia terhadap perkalian biasa ya. Jadi di sini kita tulis tanda dari perkaliannya. Kemudian anggota himpunan kita tulis pada baris pertama, di sini min 1, kemudian di sini 1. Dan kita tulis juga pada kolom pertama, yaitu min 1 dan 1. Selanjutnya kita kalikan dari sini ke sini. Ya, min 1 dikali min 1 sama dengan 1, min 1 dikali 1 sama dengan min 1, 1 dikali min 1 sama dengan min 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian kita tinjau apakah dia memenuhi sifat tertutup. Berdasarkan tabel Cayley, maka G terhadap operasi perkalian biasa itu memenuhi sifat tertutup, yaitu A, B elemen G, maka A dikali B elemen G. Nah, kita lihat di sini hasil dari operasi itu semuanya adalah anggota dari himpunan G. Di sini nilainya hanya 1 dan min 1, jadi dia memenuhi sifat tertutup. Kemudian kita tinjau lagi untuk sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Nah, ambil sebarang nilai G. Misalkan A sama dengan min 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 1 elemen G. Maka A dikali B dikali C sama dengan
A dikali B berarti min 1 dikali min 1. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Kemudian 1 kita kalikan lagi dengan 1 sama dengan 1. Kemudian A dikalikan dengan hasil dari B dikali C sama dengan yang B dikali C berarti min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Kemudian min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Maka G terhadap perkalian biasa memenuhi sifat asosiatif, yaitu terdapat A, B, C elemen G, hasil dari A dikali B dikali C sama dengan A dikali hasil dari B dikali C. Kemudian kita tinjau lagi untuk unsur identitas. Nah, untuk unsur identitas, karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kalau unsur identitas itu ada A yang jika kita kalikan dengan identitas maka dia akan menghasilkan A. Nah, kita di sini bisa lihat tabel Cayley bahwa anggota apa yang jika kita kalikan maka dia akan menghasilkan anggota dirinya sendiri, ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa min 1 jika kita kalikan dengan 1 maka dia akan menghasilkan dirinya sendiri, menghasilkan min 1. Nah, jadi di sini min 1 dikali 1 sama dengan min 1 dan juga 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Kemudian anggota yang kedua adalah 1 jika kita kalikan dengan 1 maka hasilnya adalah 1, ya. Jadi sudah ditemukan bahwa E sama dengan 1, ya. 1 adalah unsur identitas, yaitu ada E sama dengan 1 elemen G, sedemikian sehingga terdapat A elemen G. A dikali 1 sama dengan A dan juga 1 dikali A sama dengan A. Jadi dia sudah memiliki unsur identitas yaitu 1. Kemudian kita tinjau lagi untuk sifat yang keempat yaitu unsur inverse. Nah, kalau untuk unsur inverse kita dapat lihat di tabel Cayley. Karena kan tadi sudah ditemukan bahwa identitasnya adalah 1. Nah, kalau unsur inverse kan perkalian yang hasilnya adalah identitas. Jadi kita tinggal melihat hasil dari perkalian pada tabel Cayley yang menghasilkan identitas. Nah, yang menghasilkan identitas adalah ini, ya, 1 perkalian dari min 1 dikali min 1 sama dengan 1 atau identitas. Maka inverse dari min 1 adalah min 1. Kemudian yang anggota yang kedua adalah 1 dikali 1. 1 dikali 1 maka dia akan menghasilkan identitas. Maka inverse dari 1 adalah 1. Ya, maka ada inverse untuk setiap anggota G. Oh iya teman-teman, perlu kita ingat bersama ya bahwa suatu himpunan itu, anggota himpunan dia dapat memenuhi unsur inverse ketika semua anggotanya itu memiliki inverse. Apabila hanya salah satu yang memiliki, maka dia tidak memenuhi unsur inverse, ya. Nah, karena dia sudah memenuhi keempat sifat, maka dia disebut dengan grup. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu misalkan himpunan G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tunjukkan G terhadap perkalian modulo 7 merupakan grup. Apakah G komutatif? Ya, ini kita akan tunjukkan bahwa apakah dia merupakan grup dan apakah dia grup komutatif. Kita langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita buat tabel Cayley terhadap perkalian modulo 7. Kita buat tabel
seperti ini. Karena dia perkalian modulo 7, maka di sini kita tulis perkalian modulo 7. Kemudian anggota dari G kita tulis pada baris pertama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tulis juga pada kolom pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini kita operasikan 1 dikali 1, ya, kayak begini. 1 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1. 1 dikali 2 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 2. 1 dikali 3 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 3. 1 dikali 4 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 4. Kemudian 1 dikali 5 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 5. 1 dikali 6 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 6. 2 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 2. 2 dikali 2 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 4. 2 dikali 3 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 6. 2 dikali 4 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1. 2 dikali 5 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 3. 2 dikali 6 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 5. 3 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 3. 3 dikali 2 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 6. 3 dikali 3 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 2. 3 dikali 4 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 5. 3 dikali 5 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1. 3 dikali 6 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 4. 4 dikali 2 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1. 4 dikali 3 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 5. 4 dikali 4 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 2. 4 dikali 5 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 6. 4 dikali 6 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 3. Kemudian 5 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 5. 5 dikali 2 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 3. 5 dikali 3 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1. 5 dikali 4 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 6. 5 dikali 5 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 4. 5 dikali 6 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 2. Kemudian yang 6 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 6. 6 dikali 2 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 5. 6 dikali 3 sama dengan 4. 6 dikali 4 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 3. 6 dikali 5 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 2. Dan 6 dikali 6 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1. Nah, ketika kita sudah membuat tabelnya, maka langkah selanjutnya adalah kita tinjau apakah dia memenuhi sifat tertutup. Berdasarkan tabel Cayley, maka G terhadap perkalian modulo 7 memenuhi sifat tertutup, yaitu A, B elemen G, maka A dikali B terhadap perkalian modulo 7 elemen G. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari operasi adalah anggota dari G. Di sini hanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka dia memenuhi sifat tertutup. Kemudian kita tinjau lagi untuk sifat yang kedua, yaitu asosiatif.
Berdasarkan sifat asosiatif perkalian modulo, maka G terhadap perkalian modulo 7 memenuhi sifat asosiatif, yaitu terdapat A, B, C elemen G, hasil dari A dikali B modulo 7, kemudian kita kalikan lagi dengan C terhadap perkalian modulo 7, itu sama dengan A dikali terhadap perkalian modulo 7 dengan hasil dari B dikali C terhadap perkalian modulo 7. Ya, hasilnya sama. Kemudian yang ketiga adalah unsur identitas. Nah, untuk unsur identitas pada tabel Cayley, di sini kita lihat bahwa anggota yang jika kita kalikan dengan anggota yang lain, maka hasilnya adalah anggota yang lain itu. Atau A, jika kita kalikan dengan identitas, maka dia akan menghasilkan A. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa perkalian yang menghasilkan dirinya sendiri adalah perkalian 1. Ya kan? 1 dikali 1 menghasilkan 1. 1 dikali 2 menghasilkan 2. 1 dikali 3 menghasilkan 3. Maka unsur identitasnya adalah 1 ya. 1 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1. 2 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 2. Ya, dia menghasilkan anggota A. Dan juga 1 dikali 2 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 2. 3 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 3. 1 dikali 3 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 3. 4 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 4. 1 dikali 4 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 4. 5 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 4. 1 dikali 5 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 4. 6 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 6. 1 dikali 6 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 6. Maka ditemukan bahwa E sama dengan 1 adalah unsur identitas, yaitu ada E sama dengan 1 elemen G. Sedemikian sehingga terdapat A elemen G, ya. A dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan A, dan juga 1 dikali A terhadap perkalian modulo 7 sama dengan A. Jadi dia memenuhi unsur identitas. Kemudian kita tinjau lagi untuk sifat yang keempat, yaitu unsur inverse. Nah, unsur inverse, kalau untuk unsur inverse itu kita bisa melihat di tabel Cayley ini. Karena kan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau unsur inverse itu adalah perkalian yang dia menghasilkan identitas. Ya, perkalian yang menghasilkan identitas. Nah, kan tadi ditemukan bahwa identitasnya adalah 1. Maka pada tabel Cayley kita lihat saja hasil yang menghasilkan 1, perkalian yang menghasilkan 1. Di sini ada perkalian dari 1 kali 1 modulo 7 menghasilkan 1 ya. 1 kali 1 terhadap perkalian modulo 7 menghasilkan 1. Maka unsur dari inverse sama dengan 1. Maksud saya unsur inverse dari 1 sama dengan 1. Selanjutnya ada 2 dikali 4 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1. 4 dikali 2 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1. Maka inverse dari 2 adalah 4 dan inverse dari 4 adalah 2. Kemudian 3 dikali 5 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1.
5 dikali 3 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1. Maka 3 inverse sama dengan 5, atau unsur inverse dari 3 adalah 5. Dan inverse dari 5 adalah 3. Kemudian 6 dikali 6 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 1. Jadi inverse dari 6 adalah 6. Nah, jadi terdapat A elemen G, ada A inverse elemen G, ya. Sedemikian sehingga A dikali A inverse terhadap perkalian modulo 7 itu sama dengan 1, dan A inverse dikali A terhadap perkalian modulo 7 juga sama dengan 1. Ya, jadi hasilnya sama dengan 1. Ya. Jadi G terhadap perkalian modulo 7 itu merupakan grup karena dia memenuhi 4 sifat, yaitu sifat tertutup, sifat asosiatif, memiliki unsur identitas, dan memiliki unsur inverse. Kemudian karena pada soal tadi kita juga disuruh menunjukkan apakah G itu adalah komutatif, ya. Jadi di sini kita akan menunjukkannya lagi bahwa apakah G terhadap perkalian modulo 7 itu memenuhi sifat komutatif, ya, yaitu terdapat A, B, C elemen G berlaku A dikali B terhadap perkalian modulo 7 itu sama dengan B dikali A terhadap perkalian modulo 7 elemen G. Ya, jadi A dikali B terhadap perkalian modulo 7 itu hasilnya sama dengan B dikali A terhadap perkalian modulo 7 dan elemen dari G. Kita ambil sebarang nilai G. Ya, kita ambil sebarang nilai G. A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Sehingga dapat dibuktikan bahwa 1 dikali 2 terhadap perkalian modulo 7 itu sama dengan 2, dan 2 dikali 1 terhadap perkalian modulo 7 sama dengan 2, ya. Jadi keduanya ini sama-sama hasilnya adalah 2. Nah, kemudian untuk nilai A dan B ini bisa kita ubah, ya, bisa kita ubah. Misalnya A kita ambil 3 dan B kita ambil 5. Ya, itu bisa. Syaratnya itu hanya nilai A dan B itu adalah elemen dari G, ya. Ketika dia masih elemen dari G, maka itu bisa, ya. Contohnya A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Sehingga dapat kita buktikan bahwa 3 dikali 5 terhadap perkalian modulo 7, ya, terhadap perkalian modulo 7 itu sama dengan 1, dan 5 dikali 3 terhadap perkalian modulo 7 itu juga sama dengan 1. Jadi hasilnya juga sama. Sehingga dari dua contoh ini sebenarnya di sini sudah bisa kita lihat bahwa dia itu memenuhi sifat komutatif, yaitu A dikali B, ya, A dikali B terhadap perkalian modulo 1 itu sama dengan B dikali A terhadap perkalian modulo 7 elemen dari G. Dia elemen dari G. 2 dan 1 itu kan elemen dari G. Jadi dia ini memenuhi sifat komutatif. Jadi dapat kita buktikan bahwa G terhadap
perkalian modulo 7 itu merupakan grup komutatif ya. Jadi dia merupakan grup komutatif. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penjelasan tadi mungkin ada kesalahan kata atau pengucapan saya ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.